Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari beberapa sifat akhlak terpuji. Di antaranya adalah jujur, tawadhu, berprasangka baik, dan syukur. Silahkan disimak ya soleh dan solehah. Sifat akhlak terpuji yang pertama adalah mengenai jujur. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan jujur? Jujur adalah salah satu sikap akhlak terpuji. Jujur berarti bersikap apa adanya dan tidak dicampuri dengan kebohongan-kebohongan. Orang yang berbuat jujur berarti orang yang perkataannya benar dan tidak mau berkata bohong. Apa yang salah dikatakan salah dan apa yang benar dikatakan benar. Lawan dari jujur adalah dusta. Dusta yaitu mengatakan sesuatu berlainan dengan yang sebenarnya. Sebenarnya, induk dari sifat-sifat terpuji itu adalah jujur. Apabila seseorang tidak berlaku jujur, maka sifat-sifat terpuji lainnya akan sulit dilakukan. Seperti sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya, yang artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kamu berlaku jujur, karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran, dan kebenaran menuntunmu ke surga." Dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta, karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan, dan kejahatan menuntunmu ke neraka. Dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim. Soleh dan solehah, manfaat apakah yang dapat kita rasakan ketika kita berlaku jujur? Nah, berikut beberapa manfaat yang dapat kita rasakan ketika kita berlaku jujur. Yang pertama, kita akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selalu dipercaya oleh orang lain. Yang ketiga, mempunyai banyak teman. Yang keempat, perilaku jujur menjadikan diri lebih tenang dan tidak was-was dalam menghadapi kehidupan. Dan yang kelima, mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, bahaya apakah yang dapat kita rasakan ketika kita berdusta? Bahaya ketika kita berdusta adalah yang pertama, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sulit mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Dan yang ketiga, dijauhi orang lain. Yang terakhir, selalu merasakan kegelisahan. Soleh dan solehah, oleh sebab itu, marilah kita selalu berlaku jujur dimanapun dan kapanpun. Sifat akhlak terpuji yang kedua mengenai tawadhu. Tawadhu merupakan salah satu akhlak baik yang harus senantiasa dilakukan oleh umat Islam. Adapun nama lain dari tawadhu ialah sikap rendah hati. Namun bukan berarti rendah diri. Memiliki perilaku tawadhu atau rendah hati merupakan salah satu cerminan seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawadhu adalah perilaku manusia yang memiliki watak rendah hati, tidak sombong atau merendahkan diri agar tidak terlihat sombong. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Ibnu At-Tailah, yang artinya orang yang tawadhu itu bukan ia yang ketika merendah menganggap dirinya lebih tinggi dari yang dilakukannya. Namun orang yang tawadhu itu ia yang ketika merendah menganggap dirinya lebih rendah dari yang dilakukannya. Seseorang yang senantiasa menjalankan perilaku ini secara lahir batin akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasalnya, sikap tawadhu juga menjadi salah satu bukti keimanan yang ditunjukkan kepadanya. Hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam salah satu surah di dalam Al-Quran, yang artinya, dan hamba-hamba Rabb yang maha penyayang, ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Surah Al-Furqan ayat 63. Manfaat yang dapat kita rasakan ketika kita berlaku tawadhu adalah
Satu, menghindarkan diri dari sikap takabur atau menyombongkan diri. Yang kedua, merasa cukup dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Yang ketiga, mempererat hubungan persaudaraan. Dan yang keempat, menyadari bahwa semua kenikmatan yang didapatkan bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat akhlak terpuji selanjutnya ialah berprasangka baik atau husnuzon. Berprasangka baik atau husnuzon adalah sikap orang yang selalu berprasangka baik terhadap apa yang diperbuat oleh orang lain, terhadap Allah dan seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Bentuk dari husnuzon dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti tidak berusaha untuk menghakimi atau menilai berdasarkan sesuatu yang belum jelas. Seorang muslim juga harus bersikap ramah dan menjauhkan diri dari rasa curiga. Bahkan dalam beberapa dalil telah disebutkan tentang makna dari husnuzon itu sendiri. Salah satunya dalam hadits berikut yang artinya, sesungguhnya Allah berkata, aku sesuai prasangka hambaku padaku, jika prasangka itu baik, maka kebaikan baginya, dan apabila prasangka itu buruk, maka keburukan baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 4849. Prasangka baik adalah sifat yang sangat penting dimiliki oleh seluruh orang yang beriman. Sebaliknya, prasangka buruk atau suudzon adalah sifat yang harus dijauhi dan dihindari. Sikap husnudzon akan melahirkan keyakinan bahwa segala kenikmatan dan kebaikan yang diterima manusia berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan keburukan yang menimpa manusia disebabkan dosa dan kemaksiatannya. Manfaat yang dapat kita rasakan ketika kita berprasangka baik atau husnuzon adalah: yang pertama, melahirkan kesadaran bagi umat manusia bahwa segala sesuatu di alam semesta ini berjalan sesuai dengan aturan dan hukum yang telah ditetapkan dengan pasti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sikap husnuzon mendatangkan ketenangan jiwa dan ketentraman hidup karena meyakini apapun yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Yang ketiga, hubungan persahabatan dan persaudaraan antara sesama muslim akan lebih baik karena kebiasaan berprasangka baik akan menghindari keretakan hubungan. Yang keempat, keharmonisan hubungan antara sesama muslim akan semakin nampak karena tidak ada berbagai kendala psikologis yang menghambatnya. Dan yang kelima, terhindar dari rasa iri hati karena turut menghargai kemajuan yang didapatkan oleh orang lain walaupun diri kita belum mengalaminya. Sifat akhlak terpuji selanjutnya ialah mengenai syukur. Kata syukur berasal dari bahasa Arab, yaitu syakara, yashkuru, syukron, yang berarti berterima kasih. Bersyukur berarti kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Sedangkan menurut istilah, syukur ialah memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menjelaskan dalam Al-Quran sebagaimana yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Macam-macam dari sifat syukur, yaitu yang pertama, bersyukur dengan lisan. Maksudnya ialah mengakui segala kenikmatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap merendahkan diri. Yang kedua, bersyukur dengan badan, yakni bersikap selalu sepakat serta melayani atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, bersyukur dengan hati, yaitu mengasingkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara konsisten menjaga zikir akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat yang dapat kita rasakan ketika kita berbuat syukur adalah: yang pertama, mendapatkan jaminan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, terhindar dari sifat tamak yang dapat menjerumuskan diri kepada sifat kufur nikmat. Dan yang keempat, memperoleh kepuasan batin karena dapat mentaati salah satu kewajiban hamba terhadap Kholiknya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran kita hari ini telah selesai.
Jazakumullah khairan katsiran ya soleh dan solehah. Pesan dari ibu, tetaplah menjadi orang yang selalu berlaku jujur, berprasangka baik, tawadhu, dan orang yang pandai dalam bersyukur dimanapun dan kapanpun. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.